Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini 13 Desember 2022. Dan pemirsa, Obrolan Karebosi edisi hari ini mengangkat tema Ketua PSSI Makassar rangkap jabatan, bolehkah? Pemirsa, Kongres Pemilihan Ketua Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Makassar masa bakti 2022-2026 kabarnya berpolemik. Calon tunggal yakni Bapak Ahmad Susanto merangkap jabatan, selain menjadi Ketua ASKOT PSSI Makassar terpilih, juga menjabat Ketua KONI Makassar. Seperti apa kemudian polemik ini? Di studio kami telah menghadirkan Bung Rahmatullah selaku Sekretaris ASKOT PSSI Makassar. Assalamualaikum Bung Uya, saya panggilnya Bung Uya aja. Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris, baik. Saya perbaiki, saya ke narasumber saya yang kedua, ada Bung Muskarnain Yunus selaku pengamat olahraga. Berjumpa lagi Pak. Selamat malam, Mbak Rika. Baik, pada malam hari ini kami mengangkat tema Ketua PSSI Makassar rangkap jabatan. Bolehkah? Saya langsung ke Bung Uya. Apakah benar PSSI Makassar ini rangkap jabatan atau seperti apa? Bung Uya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi di aturan PSSI kemarin waktu kita Kongres Pemilihan itu Sekretaris Aspro PSSI Sulawesi Selatan dan Par Expo hadir dan menyampaikan bahwa aturan di PSSI sendiri itu tidak ada yang menyebutkan terkait rangkap jabatan. Jadi Ketua ASKOT PSSI Kota Makassar itu tidak sedang dalam rangkap jabatan untuk saat ini. Karena kami juga melihat bahwa Ketua ASKOT Kota Makassar yang terpilih kemarin saat ini hanya memegang satu cabang olahraga, yaitu PSSI. Tidak memegang cabang olahraga lain. Sehingga rangkap jabatan yang dimaksud itu kami tidak melihat rangkap jabatan yang mana seperti itu. Kalau mungkin organisasi lain ya memang beliau punya banyak organisasi lain yang dipimpin seperti itu. Tapi kalau untuk rangkap jabatan di bidang olahraga, di cabang olahraga, saya rasa Ketua ASKOT PSSI Makassar tidak sedang dalam posisi rangkap jabatan. Gitu, oke. Saya ke Bung Muskar. Bung Muskar, apakah memang memungkinkan bahwa Ketua ASKOT PSSI Makassar ini kemudian menjabat dan banyak organisasi lainnya? Terima kasih Mbak Tika, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya menyikapi daripada apa yang menjadi obrolan Karebosi malam ini, ya saya melihat ini ya mungkin sangat menarik juga di bagian orang-orang yang mungkin ingin melihat sisi-sisi yang lain di antara apa yang dilakukan oleh Ketua KONI Makassar yang sudah terpilih menjadi Ketua PSSI Kota Makassar. Yang pertama saya ingin menyampaikan Mbak Pika bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu tentang sistem keolahragaan nasional ya. Itu saya tidak melihat di pasal 40 dan pasal 41 itu adanya larangan rangkap jabatan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 itu juga di situ tidak ada larangan. Bahkan pejabat publik pun itu tidak dilarang. Seperti itu ya. Jadi mungkin di dalam ADART KONI ataupun KONI pusat ya, terus provinsi dan kota. Mungkin saja yang disampaikan di sini ketika misalkan Ketua KONI itu merangkap jabatan menjadi Ketua Kormi misalkan, ataupun mungkin Bapormi. Itu mungkin di sini mungkin yang menjadi tanda kutip. Tetapi salah satu persyaratan untuk menjadi Ketua KONI, maka dia harus memegang cabor atau menjadi Ketua cabor di dalamnya. Nah, memang kalau kita melihat Pak Ahmad Susanto ini kan menjadi Ketua KONI juga, dia adalah salah satu PLT waktu itu ya, sebuah ASKOT PSSI Kota Makassar. Jadi mohon maaf kalau sampai hari ini saya menganalisa dan mengkaji juga bahwa memang di aturan undang-undang kita juga sampai ini tidak ada larangan ataupun untuk melakukan rangkap jabatan. Kalau di undang-undang sistem keolahragaan nasional kita di tahun 2002, ini saya belum mempelajari secara pasti, tapi saya juga melihat di sini juga tidak ada larangan juga. Pernah terjadi Mbak Pika di tahun 2008, kalau saya tidak salah Ketua KONI Jawa Timur itu sempat adanya tuntutan, karena waktu itu kalau saya tidak salah dia menjadi Ketua KONI, terus
menjadi salah satu ketua Komisi E DPRD. Dan itu sampai di Mahkamah Konstitusi. Dan pada waktu itu memang dia sempat melakukan banding kan. Kenapa? Karena waktu itu memang Mahkamah Konstitusi adanya melarang pejabat publik untuk melakukan rangkap jabatan. Tetapi kalau dia cabor, terus dia memegang induk organisasi, sampai hari ini dalam aturan itu saya belum melihat adanya larangan. Ya, mungkin seperti itu dulu Mbak Tika. Jadi sah-sah saja sebenarnya menurut Bung Mustar selagi tidak ada dalam aturan. Kalau kita lihat karena federasi juga ini kan tidak ada juga melarang kan, itu yang pertama. Kecuali ada di ADRT daripada PSSI Kota Makassar yang melarang itu, karena ini kan memang kalau kita berbicara KONI ini, saya melihat ini kan KONI Makassar ini sangat seksi. Kenapa? Karena ya banyak yang memperebutkan ini KONI Makassar. Mungkin dalam hal ini ada sebagian teman-teman ataupun masyarakat atau pejabat publik yang mengatakan bahwa ya ini kan terlalu sudah menjadi ketua KONI terus memegang lagi. Tetapi kan untuk dasar menjadi ketua KONI juga, maka Pak Mas Susanto juga harus memegang salah satu cabur di dalamnya, karena itu salah satu tiket untuk mereka bisa mencalonkan menjadi ketua KONI Makassar. Seperti itu mungkin Mbak Pika. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Uya. Bung Uya, Pak Ahmad Susanto ini terpilih secara aklamasi, apakah tidak ada calon lain, Pak? Ya, jadi saya menjelaskan Kongres Askot PSSI Kota Makassar tahun 2022 ini merupakan kongres yang sesuai dengan statuta PSSI. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sejak berdirinya Askot PSSI Kota Makassar, berganti ketua, tidak pernah Askot PSSI Makassar itu melakukan kongres pemilihan yang sesuai dengan statuta. Biasanya hanya di warkop atau di tempat yang tidak sesuai dengan statuta main tunjuk kiri kanan. Nah, skema perjalanan kongres pemilihan ini tidak langsung diadakan kongres pemilihan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa jauh sebelum kongres pemilihan, sistem Askot PSSI Makassar sudah berjalan di bawah kepemimpinan PLT Ahmad Susanto. Yang pertama kita lakukan adalah selama era perserikatan sampai saat ini, klub-klub yang ada di Kota Makassar itu tidak pernah disahkan atau tidak ada kejelasan tentang pengesahan dari sebuah klub. Maka Askot PSSI Makassar 1,5 tahun di bawah kepemimpinan Ahmad Susanto itu kemudian membuat sistem bagaimana klub ini bisa disahkan dan menjadi anggota Askot. Dengan cara apa? Yang pertama adalah pemanggilan semua klub SSB dan yang ada di Kota Makassar untuk dilakukan verifikasi secara IT. Jadi sudah dilaksanakan workshop pendaftaran klub anggota dengan memasukkan nama pemain, nama pelatih, manajemen ke dalam sistem web dari Askot PSSI Makassar. Dan yang mendaftar itu kurang lebih ada 35 tim. 35 tim. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran melalui sistem IT, dilakukan verifikasi berkas. Nah, setelah dilakukan verifikasi berkas, maka tim-tim yang mendaftar secara IT ini itu kemudian dibuatkan kompetisi yang gratis tentunya. Itu namanya Liga Askot PSSI Kota Makassar Wali Kota Cup, Piala Wali Kota. Nah, kemudian yang ikut turnamen itu hanya 25 tim. Hanya 24 tim dari sejumlah dari 33 tim itu. Yang ikut ada 27 tim yang ikut berkompetisi dari usia 13 dan usia 20 tahun. Di statuta PSSI yang berhak menjadi anggota adalah anggota penuh sebagai voters adalah yang mengikuti liga terakhir yang diadakan oleh federasi atau Askot PSSI Kota Makassar dalam hal ini, sehingga 27 tim yang terdaftar sebagai anggota penuh yang mengikuti kompetisi Liga Askot yang terakhir dilaksanakan oleh Askot. Dan itu tidak diterapkan juga dalam diskusi-diskusi di warung kopi. Setelah Liga Askot bergulir, dibuatkan lagi sistem yang memang sesuai dengan statuta, namanya Kongres Tahunan. Diadakan Kongres Tahunan tanggal 29 September 2022 ini, dipanggil semua klub yang terdaftar. Dipanggil semua, mau dia ikut kompetisi maupun tidak. Kita berkongres tahunan. Di kongres tahunan itu disahkan klub anggota penuh dan klub anggota peninjau. Yang 27 klub ini menjadi anggota penuh dan sisanya itu menjadi anggota peninjau. Kenapa yang menjadi anggota peninjau tidak disahkan sebagai anggota penuh? Karena dia tidak mengikuti kompetisi terakhir. Dan itu dibahas di kongres tahunan. Nah, di kongres tahunan juga itu dibahas tentang tata cara pemilihan. Itu dibahas tentang syarat calon, dibahas tentang dukungan berapa yang harus dipenuhi,
apa yang menjadi bukti dokumen yang harus dikumpulkan sebagai kandidat atau calon, kemudian ditunjuk komite pemilihan dan komite banding. Yang pilih ini bukan ASKOT, tapi voters atau klub anggota PSSI Kota Makassar. 27 plus peninjau tadi, 35 klub yang terdaftar di sistem ASKOT PSSI Kota Makassar. Semua dibahas tuntas di kongres tahunan. Selesai kongres tahunan, dibuatlah tahapan pemilihan oleh komite pemilihan. Tahapan pemilihan ini disampaikan ke publik, karena sesuai dengan statuta bahwa setelah adanya syarat-syarat calon lewat hasil dari kongres tahunan itu harus dipublikasi, dilakukan jumpa pers, dan itu dibuka umum. Pendaftaran dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kongres tahunan, ya. Bukan ASKOT Kota Makassar yang menentukan secara sepihak, tapi peserta dari kongres tahunan, yaitu klub-klub anggota ASKOT Kota Makassar. Setelah itu dibuka, yang mendaftar ada 3 orang, yang mengambil formulir pendaftaran ada 3 orang, yang mengembalikan hanya 1 orang. Itu. Yang memenuhi persyaratan setelah diverifikasi berkas dukungan yang masuk, yang memenuhi syarat hanya 1 orang. Itulah yang dibawa ke kongres pemilihan. Nah, itu. Dan jadi, itu Pak Ahmad Susanto. Pak Ahmad Susanto, karena dukungan mayoritas klub itu ke Pak Ahmad Susanto. Kalau untuk menjawab kenapa dukungan klub mayoritas ke Pak Ahmad Susanto, karena prestasi ASKOT Kota Makassar 1,5 tahun ini di bawah kepemimpinan beliau sangat luar biasa. 20 tahun tidak pernah juara Piala Suratin usia 13, 15, 17, tahun 2021 dan 2022 3 kelompok usia ini kita bisa juara dan kita melaju ke babak nasional. Permasalahan klub yang tidak pernah tuntas, ribut kiri kanan, klub yang mana yang sah, yang mana yang tidak sah, kita buatkan sistemnya, disahkan secara formal, secara statuta di kongres tahunan. Ini klub yang sah, yang tidak sah yang ini. Jelas. Kemarin di kongres kita serahkan sertifikat pengesahan sebagai dokumen klub-klub yang disahkan. Jadi tidak ada lagi polemik terkait klub yang mana yang anggota, yang mana yang tidak. Sudah dibuatkan sistemnya, tidak langsung disahkan. Ada sistem pendaftaran, verifikasi, kemudian liga dan sebagainya. Kemudian 30 tahun Kota Makassar tidak pernah meraih medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi cabang olahraga sepak bola. Di tahun 2022 ini anak-anak Makassar membuktikan di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Susanto mampu merebut medali emas setelah 30 tahun. Jadi selama beliau menjadi PLT 1,5 tahun dan menjabat sebagai Ketua KONI selama 1 tahun terakhir, ASKOT PSSI Kota Makassar berjalan dengan baik, berprestasi dan tidak ada masalah. Oke. Jadi bukan muluk-muluk langsung di. Betul. Jadi melewati proses yang cukup panjang. Baik, pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.